Saya Yuliana Pradani. Saya Nabila. Kami dari kelas 11 Agama 1, kelompok 2, ingin mempresentasikan tugas SKI bab 11 tentang Gerakan Pembaharuan Dunia Islam. Gerakan pembaharuan Islam adalah suatu upaya untuk menyesuaikan atau kontekstualisasi ajaran Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dalam bahasa Arab, gerakan pembaharuan disebut dengan tajdid. Secara harfiah, tajdid adalah pembaharuan dan pelakunya disebut dengan mujaddid. Gerakan pembaruan dalam Islam yang oleh beberapa pakar disebut juga gerakan modernisasi atau gerakan reformasi Islam adalah gerakan yang dilakukan untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan tatanan dunia baru yang diakibatkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dengan pembaharuan itu, para pemimpin Islam berharap agar umat Islam terbebas dari ketertinggalan, bahkan dapat mencapai kemajuan yang setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Sejarah munculnya ide pembaruan dalam Islam dimulai sekitar 100 tahun sesudah wafatnya Imam Al-Ghazali pada paruh kedua abad ke-7 Hijriah. Pemikiran pembaruan dalam Islam timbul karena adanya kontak antara dunia Islam dengan bangsa Barat. Dengan adanya kontak tersebut, umat Islam pada abad ke-19 menyadari bahwa mereka telah mengalami kemunduran dibandingkan dengan bangsa Barat yang pada saat itu telah menemukan titik awal kemajuan peradaban. Sebelum periode modern, kontak antara dunia Islam dengan bangsa Barat sebenarnya telah terjadi, terlebih antara kerajaan Utsmani yang memiliki kekuasaan di daratan Eropa dengan beberapa bangsa Barat. Namun, kontak kebudayaan Barat tersebut menjadi semakin intens saat jatuhnya kekuatan Mesir oleh Napoleon Bonaparte dari Prancis, disusul dengan imperialisasi Barat terhadap bangsa-bangsa Muslim lainnya. Lahirnya gerakan pembaharuan dan modernisasi Islam, yaitu yang pertama, adanya sifat jumud atau stagnan yang membuat umat Islam berhenti berpikir dan berusaha. Yang kedua, persatuan umat Islam mulai terpecah belah. Yang ketiga, adanya hasil kontak antara dunia Islam dan dunia Barat. Dan yang keempat, pembaharuan dalam Islam berbeda dengan Renaissance dalam dunia Barat. Didukung oleh kesuksesan Christopher Columbus yang berhasil menemukan benua Amerika, juga Vasco da Gama yang berhasil menemukan jalur ke timur melalui Tanjung Harapan telah menjadikan benua Amerika dan kepulauan Hindia jatuh ke tangan bangsa Eropa atau Barat. Akibat dibukanya dua jalur perdagangan baru tersebut, maka Barat tidak lagi tergantung pada jalur lama yang telah dikuasai umat Islam. Kemajuan bangsa Barat yang diraih secara berurut-urut pasca Perang Salib didorong oleh adanya pergerakan perluasan perdagangan dan dipercepat dengan adanya gerakan penggajian ilmu pengetahuan atau revolusi ilmu pengetahuan pada abad ke-16 dengan munculnya para ilmuwan seperti Francis Bacon, René Descartes, Galileo Galilei, serta adanya pengembangan desain dan penelitian dengan didirikannya lembaga riset seperti The Royal Improving Knowledge, The Royal Society of England, dan The French Academy of Sciences. Menyusul kemudian aplikasi dari teori baru dan hasil-hasil penelitian tersebut dalam bentuk mesin-mesin pendukung industri hingga muncullah gerakan revolusi industri di Barat.